Halo, ini masuk akal. Saya Aryo Bimo. Hari ini kita bahas perkembangan terbaru kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tapi saya ingin mulai dari posisi publik. Menurut saya, publik sebenarnya sudah ingin polemik ini berakhir. Benar ya? Publik ingin tahu, benar atau tidak tuduhan ijazah palsu itu? Ada buktinya atau tidak? Kalau ada, tunjukkan di persidangan. Kalau tidak ada, jangan terus diulang-ulang. Jadi yang ditunggu publik sebenarnya sederhana. Masuklah ke pokok perkara. Masuklah ke pembuktian. Hadapkan saksi, hadapkan ahli. Buka dokumennya. Uji semuanya di depan hakim. Karena hanya di situ tuduhan bisa dijawab secara hukum. Bukan di konferensi pers, media sosial, di potongan video, atau di kolom komentar. Tetapi di persidangan. Masalahnya, sampai sekarang yang lebih banyak kita lihat justru bukan pembuktian pokok perkara. Yang lebih banyak kita lihat adalah perang prosedur. Roy Suryo berkutat di pra-peradilan. Dr. Tifa berkutat di eksepsi. Semua itu memang hak, tapi publik juga berhak untuk bertanya. Kalau memang yakin punya bukti, kenapa tidak segera masuk ke pembuktian? Kita lihat perkembangan terbarunya. Pra-peradilan kedua Roy Suryo yang menguji penetapan tersangka sudah ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini penting, karena kalau penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, maka fondasi penyidikan bisa terganggu. Penyidik harus memperbaiki proses, bahkan bisa mengulang penetapan tersangka. Tetapi ketika penetapan tersangka dinyatakan sah, maka fondasi perkara tetap berdiri. Proses bisa lanjut ke penuntutan, lalu ke pengadilan. Artinya, pokok perkara tetap hidup. Lebih jauh lagi, hakim juga menilai pra-peradilan tidak boleh dipakai untuk menunda pemeriksaan pokok perkara. Hakim melihat permohonan yang diajukan satu persatu setelah perkara pokok dilimpahkan bisa dipandang sebagai penyalahgunaan prosedur hukum. Ini keras dan ini penting. Karena hakim tidak sekadar menolak permohonan, hakim juga membaca pola. Setelah itu muncul lagi pra-peradilan keempat Roy Suryo. Kali ini terkait pencegahan ke luar negeri. Jadi rangkaiannya makin panjang. Pra-peradilan pertama soal penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Pra-peradilan kedua soal penetapan tersangka. Pra-peradilan ketiga soal ganti rugi dan rehabilitasi. Pra-peradilan keempat soal pencegahan ke luar negeri. Nah, di sini kita perlu adil. Pra-peradilan pertama Roy dikabulkan sebagian. Itu harus diakui. Hakim mengkoreksi tindakan aparat. Kalau prosedur penggeledahan, penangkapan, atau penahanan dianggap tidak sah, itu pelajaran penting bagi aparat penegak hukum. Pra-peradilan ketiga, kalau dasarnya adalah kemenangan Roy di pra-peradilan pertama, masih bisa dipahami ketika seseorang merasa upaya paksa terhadap dirinya dinyatakan tidak sah, lalu ia meminta ganti rugi dan rehabilitasi, itu logis. Itu konsekuensi hukum. Tetapi pra-peradilan keempat soal pencegahan ke luar negeri, ini mulai sulit dijelaskan kepada publik. Karena pencegahan ke luar negeri, penetapan tersangka, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan pada dasarnya berada dalam satu rangkaian tindakan aparat dalam satu perkara. Kalau seseorang ingin menggugat rangkaian tindakan itu, mengapa tidak diajukan sekaligus saja? Mengapa dicicil? Hari ini soal penangkapan, besok soal tersangka, besok soal ganti rugi, lalu dicekal. Apalagi? Secara hukum, masing-masing bisa saja mempunyai objek berbeda, tetapi secara strategi, publik berhak membaca pola. Dan pola itu sekarang semakin terlihat. Prosedur dijadikan medan perang utama, bukan pokok perkara, bukan pembuktian tuduhan, bukan soal apakah ijazah itu benar palsu atau tidak, tetapi soal apakah aparat sudah bertindak benar secara prosedural. Sekali lagi, prosedur itu penting, sangat penting, dan negara hukum tidak boleh mengabaikan prosedur. Tetapi, prosedur bukan jawaban atas pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya tetap, apakah tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi itu punya dasar hukum? Apakah ada bukti yang sah bisa menunjukkan ijazah itu palsu? Apakah ada dokumen resmi yang menyatakan ijazah itu tidak sah? Apakah ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah itu palsu? Atau selama ini hanya prasangka, cocok logi, atau analisis visual, teori internet mungkin? Itu yang harus diuji di pokok perkara, bukan terus-menerus diputar di ruang prosedural. Sekarang, kita lihat Dr. Tifa. Di perkara Tifa, eksepsinya sempat dikabulkan. Dakwaan jaksa dinyatakan batal demi hukum. Tetapi jaksa kemudian memperbaiki dakwaan.
dan melimpahkan kembali perkara itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Artinya, perkara Tifa juga tidak selesai. Kemenangan eksepsi bukan vonis bebas, itu hanya koreksi terhadap kualitas dakwaan. Kalau dakwaan dianggap kurang cermat, kurang jelas, atau secara teknis bermasalah, hakim bisa menyatakan dakwaan batal demi hukum. Lalu jaksa bisa memperbaikinya. Dan itu memang yang terjadi. Jaksa memperbaiki dakwaan, perkara kembali berjalan. Dalam konteks Tifa, salah satu isu teknis yang muncul adalah penggunaan pasal dari rejim hukum yang berbeda. Ada rejim hukum KUHP lama, ada rejim hukum KUHP baru. Ini memang teknis, tetapi bisa dipahami karena perkara ini berjalan dalam masa transisi hukum pidana. Maka jaksa harus sangat cermat. Kalau dakwaannya kurang cermat, perbaiki. Kalau rumusan pasalnya kurang tepat, rapikan. Kalau konstruksinya perlu diperjelas, jelaskan. Tetapi semua itu bukan berarti perkara selesai. Bukan berarti tuduhan Tifa benar, bukan berarti pokok perkara sudah dimenangkan. Justru publik masih menunggu hal yang sama, pembuktian. Dan disinilah masalahnya. Selama ini narasi yang sering dibangun adalah seolah-olah kubu Jokowi yang menghambat pembuktian. Seolah-olah Jokowi takut membuka dokumen. Seolah-olah aparat sedang mengulur waktu. Seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Tetapi kalau kita lihat perkembangan perkara, siapa yang sebenarnya terus berkutat di prosedur? Siapa yang mengajukan pra-peradilan berulang-ulang? Dan siapa yang terus menjadikan setiap celah prosedural sebagai panggung baru? Siapa yang belum juga masuk ke inti pembuktian? Dan ini bukan berarti pra-peradilan salah. Ini juga bukan berarti eksepsi itu salah. Pra-peradilan dan eksepsi adalah hak. Tetapi ketika prosedur terus dijadikan medan utama, sementara publik menunggu pembuktian, maka pertanyaannya menjadi sah. Apakah mereka benar-benar ingin membuktikan tuduhannya? Atau justru sedang menghindari pembuktian pokok perkara? Dari sudut pembuktian, posisi Roy dan Tifa sebenarnya berat. Nanti kalau UGM hadir di persidangan lalu menyatakan bahwa Joko Widodo adalah mahasiswa UGM sejak 1980 dan lulus pada tahun 1985, itu fakta penting. Kalau dokumen akademik dihadirkan, itu fakta penting. Kalau pemeriksaan forensik dokumen dijelaskan, itu fakta penting. Kalau hakim meyakini rangkaian itu sebagai fakta hukum, maka ruang untuk terus mengatakan ijazah palsu menjadi sangat sempit. Kecuali Roy dan Tifa kemudian menunjukkan bukti sebaliknya. Nah, bukan prasangka ini, bukan cocok logi, bukan analisis visual atau potongan video, tetapi bukti hukum yang sah. Misalnya, dokumen resmi yang menyatakan ijazah itu tidak sah, atau putusan pengadilan yang menyatakan ijazah itu palsu. Kalau bukti seperti itu tidak ada, maka tuduhan ijazah palsu akan sulit bertahan dalam persidangan. Di media sosial, tuduhan bisa hidup karena diulang-ulang. Di persidangan, tuduhan harus hidup karena alat bukti. Itu bedanya. Karena itu saya memahami kenapa publik sering berkomentar. Ya sudah, tunjukkan saja. Atau kalau asli, buka saja. Atau kalau tidak takut, buktikan saja. Tetapi dalam negara hukum, jawaban atas pertanyaan itu bukan dilakukan di kolom komentar. Jawabannya ada di persidangan. Kalau UGM dipanggil, UGM bicara. Kalau dokumen diperlukan, dokumen ditunjukkan. Kalau ahli diperlukan, ahli menjelaskan. Kalau pihak terdakwa membantah, silakan bantah di depan hakim. Kalau ada bukti, sebaliknya ya silakan hadirkan. Itulah fungsi pokok perkara. Itulah fungsi pembuktian. Jadi sebenarnya publik tidak perlu terus terseret dalam polemik liar. Tunggu saja persidangan. Karena persidanganlah tempat semua pertanyaan itu dijawab. Bukan dengan emosi, bukan dengan framing, bukan dengan viralitas, tetapi dengan alat bukti. Dan justru karena itu, semakin sering Roy dan Tifa berkutat di prosedur, semakin wajar kalau publik bertanya, kapan masuk ke pembuktian? Kapan tuduhan ijazah palsu itu benar-benar diuji? Dan kapan buktinya dibuka di depan hakim? Dan kapan kita berhenti berputar-putar di pra-peradilan, eksepsi, cekal ganti rugi, dan mulai membahas inti perkara? Karena pada akhirnya, negara hukum memang harus menjaga prosedur. Tetapi negara hukum juga harus sampai pada kebenaran hukum. Prosedur adalah jalan, pembuktian adalah tujuan. Jangan jalannya putar-putar terus, sampai orang lupa tujuan akhirnya. Maka sikap publik yang paling sehat adalah ini. Hormati hak pra-peradilan, hormati hak eksepsi, koreksi aparat kalau keliru, perbaiki dakwaan kalau kurang cermat, tetapi jangan biarkan prosedur dijadikan kabut untuk menutupi absennya bukti. Kalau yakin ijazah Jokowi palsu, buktikan di pokok perkara. Kalau yakin tidak memfitnah, uji di persidangan. Kalau yakin punya dasar hukum,
hadirkan alat bukti. Karena dalam pengadilan, yang menentukan bukan siapa yang paling ramai, bukan siapa yang paling sering membuat panggung, bukan siapa yang paling keras menuduh. Yang menentukan adalah alat bukti, proses yang sah, dan keyakinan hakim. Publik menunggu pembuktian, bukan pra-peradilan lagi. Tetap jernih dan tetap masuk akal.